Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dengan NIM 2304338. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aset tetap dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 oleh dosen pengampu Ibu Sani Dwita, SE, MSc, PhD, AK. Baiklah, untuk aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen. Aset tetap sendiri memiliki 3 karakteristik, yaitu mereka mempunyai substansi, yaitu ukuran dan bentuk tertentu. Kemudian digunakan dalam operasional bisnis, seperti tanah kita gunakan untuk operasi bisnis, bangunan kita gunakan untuk tempat kita melaksanakan bisnis, kemudian kendaraan untuk membantu kita dalam melaksanakan operasional. Kemudian yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Biasanya disebut properti aset tetap ini, pabrik dan peralatan, dan aset tetap. Aset tetap diharapkan berguna bagi perusahaan selama beberapa tahun, kecuali tanah. Kenapa tanah diharap tidak? Kenapa tanah tidak termasuk? Karena tanah tidak ada nilai penyusutannya. Kemudian, cara menentukan biaya aset tetap ini. Aset tetap menggunakan prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis ini mengharuskan perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya. Dari mana kita menemukan biaya perolehan ini? Biaya perolehan ini diperoleh dari menjumlahkan semua pengeluaran untuk memiliki aset tersebut. Contohnya, membeli mesin pabrik yang meliputi harga beli mesinnya, kemudian ditambah dengan ongkos angkut, kemudian ditambah dengan biaya yang ditanggung pembeli, kemudian ditambah dengan biaya pemasangan. Adapun contoh kasusnya seperti ini. Tanah biasanya kan digunakan untuk pabrik manufaktur atau gedung perkantoran. Untuk memperoleh biaya tanah termasuk harga pembelian, biaya penutupan seperti hak milik dan biaya pengacara, kemudian komisi perantara real estate, kemudian pajak properti. Sama seperti yang kita bahas tadi. Maka biaya perolehan seperti misalnya harga tanah 50.000, namun biaya lainnya berjumlah 5.000. Maka biaya tanah tersebut dicatat 55.000. Berikut adalah ilustrasinya. Ada harga tunai properti dari kita membeli tanah itu 100.000. Kemudian kita dikenakan biaya pemindahan bersih gudang sebesar 6.000. Kemudian kita membayar biaya pengacara sebesar 1.000. Kemudian komisi broker real estate sebesar 8.000. Kita menambahkan jumlahnya tersebut 100.000 ditambah 6.000 ditambah 1.000 ditambah 8.000 tersebut, dapatlah biaya bersih dari kita membeli tanah itu sebesar $115.000. Terus kita catat di jurnal tanah di debit $115.000 dan kas $115.000 di kredit. Kemudian ada perbaikan lahan. Biaya perbaikan lahan sendiri adalah penambah struktural pada lahan. Contohnya kita menambahkan jalan masuk, menambahkan tempat parkir, menambahkan pagar atau landscaping, penyiraman bawah tanah. Tentu hal ini akan mengurangkan lahan kita. Tentunya biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar perbaikan tersebut siap digunakan sesuai tujuannya. Misalnya, biaya lahan parkir untuk Home Depot mencakup jumlah yang dibayarkan untuk pengerasan jalan, pagar, dan penerangan. Dengan demikian, Home Depot mendebit total semua biaya ini ke land improvement. Jadi di debit ada di akun debit nanti di jurnal ada land improvement. Jadi perbaikan lahan mempunyai masa manfaat yang terbatas. Kita memerlukan pemeliharaan dan penggantian yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan membebankan penyusutan biaya perbaikan lahan selama masa manfaat. Kemudian ada gedung. Gedung ini contohnya seperti rumah, bangunan, toko, pabrik, dan kantor. Perusahaan mendebit ke akun bangunan segala
pengeluaran untuk mendapatkan bangunan tersebut. Seperti contohnya biaya pembelian, biaya penutupan, kemudian komisi broker real estate, seperti yang saya jelaskan tadi. Gedung yang baru dibangun biayanya terdiri dari harga kontrak, ditambah ketika gedung baru meliputi pembayaran biaya arsitek, izin mendirikan bangunan, dan biaya penggalian. Kemudian biaya bunga yang dikeluarkan untuk membiayai proyek tersebut termasuk ke dalam biaya pembangunan. Dimasukkannya biaya bunga dalam biaya pembangunan. Namun, dimasukkannya biaya bunga dalam biaya pembangunan tersebut dibatasi pada masa konstruksi. Ketika konstruksi telah selesai, perusahaan mencatat pembayaran bunga tersebut selanjutnya atas dana yang dipinjam untuk membiayai pembangunan tersebut sebagai debit atau kenaikan dari beban bunga. Kemudian ada peralatan. Peralatan ini mencakup aset yang digunakan dalam operasi, seperti counter check-out toko, perabot toko, mesin pabrik, truk pengiriman, ataupun pesawat terbang. Biaya perolehan ini terdiri dari pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengiriman, dan asuransi selama transit yang dibayar oleh pembeli. Adapun contoh kasus yang bisa kita bahas seperti perusahaan Merten ini membeli mesin pabrik dengan harga 50.000. Kemudian pengeluaran terkait adalah pajak penjualan sebesar 3.000, asuransi selama pengiriman sebesar 500, pemasangan serta pengujian dikenakan sebesar 1.000, kemudian biaya mesin pabrik diperoleh menjadi 54.500 hasil dari penjumlahan semuanya tadi. Ini ilustrasinya. Yang kita ketahui tadi harga tunai 50.000, kita tambahkan dengan pajak penjualan sebesar 3.000. Kemudian kita tambahkan dengan asuransi selama pengiriman sebesar 500, kemudian instalasi dan pengujian sebesar $1.000. Dapatlah kita mendapatkan mesin pabrik ini dengan biaya 54.500. Entry-nya nanti adalah peralatan sebesar 54.500 di debit dan kas 54.500 di kredit. Ini adalah transaksi peralatan. Kemudian ada yang namanya pengeluaran pada masa guna. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk perbaikan, penambahan, atau penyempurnaan, biasanya selama masa manfaat aset. Pengeluaran ini berguna untuk menjaga efisiensi operasi dan umur produktif unit. Biasanya jumlahnya kecil dan sering terjadi. Contohnya adalah penyetelan motor dan penggantian oli, kemudian pengecatan gedung dan penggantian roda gigi yang sudah aus pada mesin. Adapun contohnya pada mesin produksi, seperti kalau di mesin fotokopi seperti kita menambahkan tinta, atau dalam printer seperti cartridge-nya. Kemudian perusahaan mencatat perbaikan tersebut sebagai debit pada beban pemeliharaan dan perbaikan. Sebaliknya, untuk yang jarang terjadi untuk pengeluarannya, kita masukkan ke dalam belanja modal. Kemudian materi selanjutnya yaitu menerapkan metode penyusutan pada aset tetap. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya suatu aset tetap ke dalam beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Penyusutan berlaku untuk 3 kelas aset tetap, yaitu perbaikan tanah, kemudian bangunan, dan peralatan. Karena kegunaannya bagi perusahaan, kemampuannya menghasilkan pendapatan dari masing-masing aset akan menurun seiring dengan masa manfaat aset tersebut. Misalnya, kargo dari truk selama manfaatnya dari tahun pertama dan tahun ketiga tentu akan beda. Penyusutan ini tidak berlaku pada tanah seperti yang kita bahas tadi, karena kegunaan dan kemampuannya menghasilkan pendapatan pada umumnya tetap utuh sepanjang waktu. Adapun faktor-faktor dalam menghitung depresiasi. Yang pertama, biaya. Semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua, umur manfaat.
perkiraan umur yang diharapkan untuk umur layanan perbaikan, dan kerentanan terhadap keusangan. Kemudian nilai sisa, perkiraan sebesar nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Misalnya peralatan ini tinggal berapa tahun lagi bisa digunakan. Adapun metode penyusutan. Metode penyusutan ini, setiap metode dapat diterima berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manajemen memilih metode yang diyakini tepat. Tujuannya adalah untuk memilih metode yang paling baik dalam mengukur kontribusi suatu aset terhadap pendapatan selama masa manfaatnya. Metode penyusutan sendiri terbagi atas 3, yaitu penyusutan metode garis lurus, kemudian metode unit produksi, kemudian metode saldo menurun. Untuk membandingkan ketiga metode penyusutan digunakan data ini, yaitu truk pengiriman kecil yang dibeli oleh Barb's Flores pada tanggal 1 Januari tahun 2017. Di sini kita lihat biaya sebesar $13.000, nilai sisa yang diharapkannya sebesar $1.000, estimasi masa manfaat dalam beberapa tahun sebesar 5 tahun, perkiraan masa manfaat dalam mil sebesar 1.000 mil. Yang pertama, metode garis lurus. Perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun pada masa manfaat aset. Hal ini diukur hanya dengan berlalunya waktu. Adapun rumusnya seperti biaya kita kurangkan dengan nilai sisa. Pada soal tadi biaya sebesar 13.000 kita kurangkan dengan nilai sisa sebesar 1.000. Dapatlah biaya yang disusutkan sebesar $12.000. Kemudian biaya yang disusutkan sebesar $12.000 dibagi dengan masa manfaat, yaitu 5 tahun. 12.000 dibagi 5 dapatlah beban penyusutan tahunan sebesar $1.400. Kita juga dapat menghitung tingkat penyusutan tahunan, yaitu 100% tersebut dibagi dengan berapa tahun masa manfaatnya. Dari soal ini kita lihat masa manfaatnya sebesar 5 tahun, yang artinya 100% dibagi 5 tahun dapatlah 20%. Ketika perusahaan menggunakan tarif lurus tahunan, perusahaan menerapkan tarif persentase terhadap biaya penyusutan aset. Berikut adalah ilustrasinya. Kita lihat depreciable cost-nya itu sama, karena itu metode garis lurus. Depreciation rate-nya pun 20% sama. Annual depreciation expense yang hasil dari 20% dikali 12.000. Metode garis lurus ini mudah untuk diterapkan dan mencocokkan pengeluaran dengan pendapatan ketika penggunaan aset cukup seragam sepanjang umur. Kemudian yang kedua yaitu metode unit produksi. Dalam metode unit produksi ini, masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aset, bukan sebagai periode waktu. Metode unit produksi ini cocok untuk mesin pabrik ataupun mesin ataupun kendaraan. Hal ini digunakan untuk aset peralatan pengiriman jarak yang didasarkan jarak tempuh. Kemudian pesawat terbang kita gunakan jam penggunaannya. Kita asumsikan Barb's Flores ini mengemudikan truk pengirimannya sejauh 15.000 mil pada tahun pertama. Jadi biaya yang dapat disusutkan yaitu $12.000 tadi dibagi dengan perkiraan masa manfaat 100.000 mil totalnya tadi. Yang dapat kita susutkan biaya persatuannya yaitu $0.12. Kemudian biaya yang dapat disusutkan persatuan tadi $0.12 kita kalikan dengan unit kegiatan sepanjang tahun. Kita tahun pertama tadi 15.000 mil. Dapatlah depresiasi tahunan biaya sebesar $1.800. Berikut adalah jadwal penyusutan dengan asumsi jarak tempuh. Pada tahun 2017 asumsi jarak tempuhnya tadi 15.000. Dari mana kita dapatkan 30.000 ini? Sementara di 30.000 tidak ada di soal. Karena ini adalah asumsi jarak tempuh. Jadi 2017
di tahun pertama dia menggunakan jarak tempuh 15.000. 2018 dia menggunakan jarak tempuh 30.000. 2019 dia menggunakan jarak tempuh 20.000. Kemudian 2020 menggunakan jarak tempuh 25.000 dan 2021 menggunakan jarak tempuh sebesar 10.000. Hasil darinya 30.000 ditambah 15.000 ditambah 20.000 ditambah 25.000 tambah 10.000 dapatlah hasil 100.000, yaitu total dari penggunaan perkiraan masa manfaat dalam mil, yaitu 100.000. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan periodik didasarkan pada penurunan nilai buku. Biaya dikurangi akumulasi penyusutan dari aset tersebut. Tingkat saldo menurun yang umum adalah 2 kali lipat dari tingkat garis lurus. Metode ini sering digunakan dengan metode saldo menurun ganda. Jika Bars Floris menggunakan metode saldo menurun ganda, maka ia menggunakan tarif penyusutan sebesar 40%. Kenapa bisa dapat 40%? Karena 20% tadi didapatkan dari 100% dibagi 5 tahun. Jadi cara mencarinya yaitu nilai buku awal tahunan sebesar $13.000 dikali dengan penurunan balance rate sebesar 40%. Dapatlah hasilnya biaya pengeluaran tahunan sebesar $5.200. Bisa kita lihat pada accumulated depreciation-nya mendapatkan hasil 12.000 sama dengan metode-metode sebelumnya. Jadi perbandingannya, kalau straight line ini penyusutannya sama tiap per tahunnya. Jika metode unit produksi didasarkan pada penggunaan dari aset tersebut. Jika metode saldo menurun, biaya penyusutan semakin lama semakin kecil. Namun hasilnya tetap kita dapatkan $12.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.